OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Lalu, apa tugas OJK? Yang pertama, mengawasi industri perbankan, termasuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan pengawasan ini yaitu untuk memastikan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga kesehatan keuangan, serta melindungi dana nasabah. Yang kedua, mengatur dan mengawasi industri pasar modal, seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, reksadana, dan berbagai instrumen investasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan industri pasar modal yang transparan, efisien, dan terpercaya bagi investor. Yang ketiga, mengawasi sektor jasa keuangan non-bank, termasuk asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan fintech. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut beroperasi secara sehat dan profesional. Tugas yang selanjutnya yaitu nomor 4, melindungi konsumen. Salah satu tugas krusial OJK adalah melindungi konsumen. OJK memastikan bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan tidak merugikan masyarakat. OJK juga berperan dalam memberikan edukasi keuangan agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang tepat. Yang selanjutnya ada mendukung stabilitas sistem keuangan. OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintahan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas ini sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil. Yang keenam ada mengatur dan mengawasi inovasi keuangan digital. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan fintech, peer-to-peer lending, dan inovasi jasa keuangan berbasis digital lainnya. Dengan regulasi yang tepat, OJK berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi untuk mendorong inklusi keuangan dengan perlindungan konsumen agar tidak terjebak resiko penipuan atau praktik ilegal. Selanjutnya ada wewenang OJK. Wewenang OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini beberapa wewenang OJK yang perlu kalian ketahui. Pertama yaitu bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Wewenang OJK yang satu ini bukan hanya sebatas memberikan izin saja, melainkan juga mencabut izin operasional apabila lembaga keuangan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. OJK memiliki wewenang untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan. Wewenang OJK ini memungkinkan untuk mereka untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur sebagai aspek kegiatan di sektor jasa keuangan. Regulasi yang menjadi wewenang OJK ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan stabilitas dan kelancaran sektor jasa keuangan. Yang keempat, menyelesaikan sengketa. Wewenang OJK ini berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor, dan lembaga keuangan. Dengan wewenang OJK ini, mereka bisa berusaha untuk mencari solusi yang adil jika terjadi sengketa dengan memihak kepada kepentingan publik.
Yang kelima, mengawasi perilaku pasar. Di sini wewenang OJK berkaitan dengan pengawasan perkembangan industri keuangan dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, wewenang OJK ini bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi resiko dan masalah yang mungkin muncul di masa depan. OJK juga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktek yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kestabilan pasar. Yang keenam, wewenang OJK juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia atau BI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, dan juga lembaga keuangan. Dengan wewenang OJK ini akan tercipta sinambungan pengawasan dan koordinasi yang efektif dalam mengatur sektor keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau biasanya disebut dengan OJK pada sektor keuangan adalah untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, seperti mengawasi aktivitas bank-bank, mengawasi aktivitas di pasar modal termasuk perdagangan efek, mengawasi perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, agar memastikan sistem keuangan yang stabil, efisien, dan aman, melindungi konsumen dan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. OJK melakukan hal ini dengan menetapkan peraturan, memberikan perizinan, mengawasi praktik-praktik bisnis, dan menegakkan hukum di sektor perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank. Jadi, kita sudah mengupas tuntas materi seputar OJK, mulai dari latar belakang, tugas, wewenang, hingga perannya yang sangat penting dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.